Sebelumnya marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 26 Desember 2023. Hari Selasa. Dari Pusat Meditasi Sata Aryadhana ya, dalam rangka retret 10 hari di Saribudolok ya. Nah, di retret kali ini Bante ingin menjelaskan sutta yang bisa kita temukan di Majjhima Nikaya, sutta nomor 106 ya. Ya, karena nomor 106 maka letaknya di kitab ketiga ya, Uparipanasa. Judul sutanya Anenja Sapaya Sutta. Ya. Sapaya artinya kondusif atau cocok gitu ya, bersesuaian gitu. Anenja ya, tidak bergetar, ya. Tidak goyah, tidak goyang. Jadi kita bisa bilang stabil, kokoh gitu ya, anenja. Nah, ini salah satu sutta yang cukup mendalam. Ya. Tapi kalau misalnya hadirin ya sering belajar Abhidhamma agak ringan, ya, agak ringan. Nah, tapi sesungguhnya sutta ini Buddha ajarkan untuk minimal sudah sotapanna. Jadi kenapa Bante itu mengajarkan sutta ini gitu ya? Banyak poin-poin yang bagus terkait sutta ini. Terus juga awalnya sih Bante sendiri kurang familiar sama sutta ini. Artinya Bante cuma ada request nih, Bante Anenja Sapaya Suttang dong gitu ya. Enak ya tinggal request ya. Tapi ya udah Bante, oke, Bante cek dulu. Lihatannya oke, suttanya bagus ya. Terus tapi waktu baca lebih dalam lagi, oh ternyata cukup ini ya, cukup detil gitu di dalamnya. Oke, jadi udah terlanjur nih, jadi pilih topiknya Anenja Sapaya padahal belum baca, ketahuan ya. Nah, jadi ya udah, Bante tetap oke, optimis. Sutta ini bagus ya, meskipun Buddha prioritaskan untuk yang sudah mencapai kesucian ya. Tapi nanti ke depannya juga selama perjuangan kita ya, nah itu juga pasti akan kepake, itu satu. Terus juga ada beberapa poin yang dari sutta ini Bante ingin bahkan yang nggak tahu gitu, yang masih bingung metode yang mana katanya semua bisa ke nibbana gitu ya. Nah itu juga jadi Bante mau memilih sutta ini tetap mau dijelaskan. Jadi di awal sutta ya, awal suttanya demikian. Kelihatannya. Ewang me sutang ekang samayang bhagawa kurusu wiharati kama sadhamang nama kurunang nigamo ya. Tatrakho bhagawa bhikkhu amantesi bhikkhavati bharanteti te bhikkhu bhagavato pacasosung bhagawa etadawoca. Ewang me sutang. Nah, berarti
Ini Bhante Ananda ya. Bilang demikianlah yang saya dengar gitu ya. Jadi enggak ditambahin, enggak dikurangin. Jadi demikian beliau tuh melestarikannya ya dari Buddha. Jadi Ekang Samayang satu hari ya, Bhagawa ini mengacu kepada Buddha, waktu itu tinggal di Kuru ya, negara Kuru ya. Nama desanya ya, ini desa agak maju ya, Nigamo itu desa maju. Nama desanya itu Kama Sadhamang. Nah kalau kita perhatiin ya, Buddha waktu tinggal di negara Kuru ini ya, hampir selalu tinggalnya di desa ini ya, Kama Sadhama ini. Nah kalau kita perhatiin juga di Tipitaka itu setiap kali Buddha mengajar di negara Kuru, berarti orang-orang Kuru ya, itu sutanya dalam-dalam. Contohnya Mahasatipatthana Sutta, ya, perihal latihan. Terus Mahanidana Sutta, perihal Paticca Samuppada. Nah, terus Anenjasapaya Sutta, ya, perihal untuk pencapaian kesucian yang lebih tinggi, ya, sampai arahat. Nah jadi sutta yang dalam-dalam ya. Nah ini kenapa sih Buddha kok mengajarkan sutta yang dalam-dalam di sana? Nah kita bisa telusuri karena ini kitab Majjhima Nikaya, terus suttanya nomor 106 pula ya. Nah kalau kita mau tahu kenapa Buddha mengajar banyak sutta mendalam di sini, di Kuru ya, itu kita lihat di sutta-sutta di awalnya, misalnya Mahasatipatthana Sutta itu sutta nomor 10 ya. Nah jadi di sana udah banyak dijelasin, jadi karena udah banyak penjelasannya nggak diulang lagi di sutta-sutta berikutnya gitu. Itu prinsipnya ya, waktu menyusun kitab Atthakatha atau kitab pendukung penjelas makna itu ya. Jadi di negara Kuru itu ternyata katanya memang umat-umatnya tuh penduduknya gitu ya, sering berlatih. Buddha juga sepertinya sering menjelaskan nggak cuma satu kali aja tentang Mahasatipatthana Sutta gitu. Nah waktu terakhir Buddha menjelaskan Mahasatipatthana Sutta itu pun juga makanya banyak orang itu udah ngerti gitu. Ya. Tapi Buddha kayak ngingetin lagi gitu, merangkum lagi Mahasatipatthana Sutta itu. Jadi penduduk-penduduk di sana tuh suka berlatih. Berlatihnya juga nggak cuma samatha tapi juga vipassana. Sampai gimana sih sukanya, sampai katanya ngobrol ngambil air pun ya obrolannya, kamu lagi latih apa nih? Jadi kalau misalnya, saya nggak lagi latih apa-apa, itu kayaknya, hidup kamu itu, kamu hidup seperti mati gitu. Jadi dicemooh gitu, dicela gitu kalau nggak berlatih. Nah jadi kita bisa bayangin ya, orang-orang sambil ngambil air, sambil masak, sambil jalan, sambil jualan gitu, ngobrolannya apa? Objek-objek vipassana gitu, samatha. Lagi latih apa ya? Kanda, enggak ayatana gitu. Paticca Samuppada gitu. Lagi lihat pas live keberapa gitu. Seperti itu obrolannya, ngambil air loh ya. Nah jadi kita tahu, intens sekali ya mereka itu meditasinya. Makanya Buddha ngajarin sutta yang mendalam seperti ini, mereka bisa paham. Terus selain itu juga dijelaskan bahwa di negara ini iklimnya bagus khususnya ya. Karena iklimnya bagus, sesuai gitu ya, waktunya musim hujan ya hujan, panasnya panas, dinginnya dingin. Nah jadi itu mengakibatkan katanya tanah ya subur. Karena sesuai musimnya. Nah karena tanahnya subur maka hasil panen juga bagus, kualitasnya bagus, nutrisinya bagus ya. Jadi orang-orang yang tinggal di sana makan ya, nutrisi yang bagus, juga tinggal di dalam iklim yang bagus gitu ya. Katanya kebijaksanaannya jadi bagus gitu. Nah, berarti ini balik lagi ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat nih. Nah itu berpengaruh juga ya ternyata makanan itu terhadap kualitas batin kita. Nah itu juga sebabnya ya mereka itu secara fisik kuat, batinnya juga jadi kuat juga.
Jadi siap untuk mendengarkan dhamma-dhamma yang mendalam gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Anenja Sapaya Sutta ini ya. Jadi ini perihal sutta yang kondusif untuk mencapai hal-hal yang tidak goyah, tidak goyang gitu ya, stabil. Nah nanti kita tahu bahwa seberjalannya sutta ini ya, Bante agak kasih gambaran dikit. Jadi Anenja ya, itu sering kita dengar kalau mungkin yang sering baca Parita ya, misalnya di Wibhanga ya, penjelasan tentang Paticcasamuppada waktu Buddha menjelaskan Sangkhara, Awija Pacaya Sangkhara. Nah Sangkhara itu apa? Oh punya bisangkharo, apunya bisangkharo, ananja bisangkharo gitu ya. Jadi Sangkhara ini sebetulnya kalau kita terjemahin mudah sih kama ya intinya. Tapi kama itu ada dijelasin lagi bagi 3 ya. Punya bisangkhara ya, kama baik. Punya bisangkaro, kama tidak baik, berarti aku salah dong ya. Nah, terus anenja bisangkaro itu ya ini. Tapi di sana ya, itu mengacu kepada arupa jana. Gitu. Pencapaian konsentrasi yang objeknya itu adalah bukan rupa ya, berarti sesuatu yang abstrak. Nah itu ada 4 juga, jadi kadang mereka sebut jana 5, jana 6, 7, 8 gitu ya. Jadi setelah masuk jana 4 bisa kembangin tuh, jana 5, 6, 7, 8. Nah di sana disebut sebagai jana 5, 6, 7, 8 anenja itu ya. Tapi di sini ya waktu kita telusuri nanti dia mengacu kepada jana 4, jana 5, jana 6 saja. Ya untuk sutta ini. Jana 7, jana 8 Buddha nggak pakai kata anenja lagi. Nah oke kalau gitu kita telusuri dulu. Anenja itu artinya kan tidak goyah ya. Maksudnya tidak goyah gimana, tidak goyang gimana gitu. Jadi di pencapaian ini khususnya ya, oke jana 4 ya, jana 5, jana 6. Sebetulnya semakin tinggi jananya konsentrasi semakin bagus, semakin kokoh, semakin kuat. Artinya tidak goyah oleh kotoran batin. Yang menggoyahkan batin itu adalah kotoran batin. Ya, contohnya misalnya, ya waktu kita meditasi semua udah rasain di sini ya. Ya waktu kesel muncul, goyang ketenangan kita goyang, toh. Nah, emosi kita goyah, ya, nggak stabil lagi. Kayak kita tenangin lagi. Ya, waktu niat menggebu-gebu supaya cepat berhasil gitu muncul juga goyang lagi ya nggak tenang ya gelisah lagi. Nah jadi setiap kotoran batin yang muncul bikin goyah. Kadang enggak nafsu, kadang juga enggak benci tapi apa ragu ya. Atau cuma sekedar gelisah, moha muncul ya. Itu juga goyang lagi ya, konsentrasi. Nah khususnya jana 4, 5, 6 nah dia itu karena jauh ya. Udah jauh dari kotoran batin, ya. Jadi makanya kokoh banget ya, dibilangnya enggak goyang. Ya. Nah, jadi goyang oleh penghambat batin seperti niwarana, ya, atau penghalang meditasi. Nah juga goyah oleh semua kotoran batin. Ya. Nah terus, berarti kita udah tahu gambarannya ya. Nah terus Buddha waktu itu menyapa ya para biku gitu ya. Biasanya Buddha sapa gitu ada maunya ya, ada maksudnya mau ceramah. Apalagi di Kuru nih. Jadi para biku tuh udah siap-siap nih. Kalau udah sampai ke Kuru, kalau kita jalan ke sana ya, wah Buddha pasti apapun damanya dalam ya. Jadi dipanggil Buddha, yes biku, ya, yes Bante, gitu. Badan teti, ya mereka jawab. Terus Buddha menjawab. Anicca bhikkhave kama tucca musa mosa dhamma. Ya. Maya kata metang bhikkhave bala lapanang. Nah sampai sini dulu. Jadi Buddha bukanya aja langsung dalam gitu, nyes. Gitu ya. Jadi para bhikkhu, ya. Kama di sini adalah kesenangan indera. Kesenangan indera itu anicca. Anicca di sini kebanyakan kita taunya apa? Tidak kekal. Oke. Nah tapi ya di 3
Ada penjelasan satu lagi. Di sini anicca nggak cuma perihal tidak kekal saja, tapi apa? Tato ewa panditehi, na icca, na upagantabati, na icca, tidak sampai gitu. Na upagantaba, artinya tidak didekati. Jadi oleh orang bijaksana, ya, panditehi. Bagi orang bijaksana ya, mereka tuh nggak mau mendekat perihal ini. Ya, makanya Buddha sebut sebagai kama atau kesenangan indera itu anicca. Jadi anicca di sini selain tidak permanen, tapi juga memang sesuatu yang dihindari ya, oleh orang-orang bijaksana. Nah, ada dua makna anicca di sini. Nah, terus Buddha bilang tucca itu kosong. Ya. Musa. Musa itu sebetulnya artinya adalah sesuatu yang bisa merusak. Ya, menghancurkan, merusak gitu. Mosa dhamma, punya nature merusak. Sifatnya memang merusak. Dapat merusak dan sifatnya merusak gitu. Nah, jadi di sini ya Buddha bilang para biku ya kama atau kesenangan indera itu sesuatu yang tidak mau didekati oleh para bijaksana ya, yang memang tidak kekal juga ya, terus juga kosong katanya, kosong. Terus merusak sifatnya ya. Nah, terus juga dapat merusak. Dapat merusak apa sih? Batin. Bante kadang-kadang bilang bahwa objek ya sebetulnya itu kan netral. Objek bunga. Bunga bisa merusak nggak? Misalnya di sini ada pedang nih. Pedang bisa merusak nggak? Pedang sama bunga secara hakiki itu netral ya. Pedang sendiri nggak bisa merusak. Yang merusak siapa? Yang pakai pedang ya. Ya. Karena ada batin itu jadi bisa merusak makhluk lain, buat makhluk lain menderita. Bunga sendiri sama aja sebetulnya. Sesuatu yang indah atau yang kita cintai seperti bunga sama pedang yang kita takuti gitu ya. Pada dasarnya tuh netral, tapi bagaimana kita menyikapinya itu jadi bisa benci, takut ya, atau bisa seneng ngelihatnya ya. Damai bisa. Nah, tapi di sini kesenangan indera itu sebetulnya secara objek dia itu netral juga sih. Ya. Tapi ya, karena sifatnya itu indah, ya, nah itu punya sifat merusak. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa mempertahankan sudut pandang dhamma kita ya, yoniso manasikara kita ya, maka kita sering terjerat. Ya. Kita mau, kita melekat gitu ya. Nah itu. Oke, terus tucca. Ya. Waktu Buddha bilang kesenangan indera itu kosong, itu maksudnya gimana? Ada kata menjelaskan. Tucca, nica sara, dua sara, ata sara, wirahita katanya, rita. Kosong ya. Dari esensi yang permanen. Ya, nggak ada sesuatu inti yang permanen di sana ya. Terus nggak ada sesuatu yang dua bertahan ya. Terus nggak ada ata, nggak ada diri di situ ya. Nah, oke, balik dulu. Waktu Buddha bilang kama ya, itu ada dua kama ya. Barangnya sendiri ya, yaitu objek dari kesenangan indera sama nafsu yang muncul ya. Jadi nafsu yang menikmati atau nafsu yang menyenangi kesenangan indera ini ya. Jadi dua, objeknya dan batin yang nafsu tadi ya yang muncul itu. Nah, dua-duanya itu ya, Buddha bilang dua-duanya nggak ada inti yang kekal gitu ya. Terus juga nggak ada yang bertahan di situ, nggak ada diri di situ, kosong. Tapi bagaimanapun ya, itu bukan berarti nggak ada. Jadi dikasih perumpamaan nih kayak tangan nih.
waktu kita mengepal nih, terus kita tunjukin orang, nih tebak dalamnya ada apa gitu ya. Terus orang bilang, kelereng. Terus kita buka, kosong. Ya. Nah, jadi waktu kita buka tangan gitu ya, memang dalamnya kosong nih, tapi tangannya ada nggak? Ada gitu ya. Nah, jadi secara kelihatannya seperti ada, ya, tapi intinya tuh nggak ada. Gitu. Ya. Nggak ada yang permanen di situ. Secara hakikinya nggak ada sesuatu di situ. Nah, oke, itu maksudnya kosong. Ya. Nah, merusak ya tadi sudah dibilang ya, bahwa karena merusak batin ya, kemampuannya mampu merusak batin. Nah, itu makanya dibilang mampu merusak atau punya sifat merusak gitu ya. Terus Buddha lanjutin lagi. Maya kata metang bhikawe bala lapanang ya. Maya kata metang. Jadi si kama ini ya, baik barangnya ya, yang bisa menimbulkan nafsu atau nafsunya sendiri ya, itu seperti maya katanya. Maya itu kayak magic, ya, magis gitu. Kayak sihir. Yang bikin apa? Bala lapanang. Ya. Yang bikin bingung. Ya. Yang bikin bingung si orang bodoh. Jadi orang bodoh ini artinya kadang-kadang kita juga bodoh. Ya. Artinya kalau waktu kita melekat, ya, waktu kita ada kotoran batin, kita orang bodoh. Ya, tapi kalau kita lagi waras, kita ingat dhamma, ya kita enggak bodoh. Waktu itu kita bijaksana. Ya, jadi bijak atau enggak bijak itu cuma perihal tergantung batinnya aja, ya, kondisi batinnya. Bukan enggak selalu, ya, untungnya enggak selalu, ya. Oke, jadi kalau orang bodoh ya, bala ya, itu mereka mengambil kesenangan indera sebagai apa? Milik saya. Ini anak lelaki saya, ini anak perempuan saya gitu ya. Ini emas saya. Nah, itu. Jadi kayak orang bodoh itu dibohongi gitu. Oke, jadi beneran nggak ini anak saya? Ya benar sih, saya yang ngelahirin, ini anak saya gitu. Tapi ya, kita tuh sebetulnya nggak ada kendali apa-apa terhadap ini. Jadi kalau sesuatu ya dalam sisi dhamma ya, dari sudut pandang dhamma, sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, artinya secara esensi bukan milik saya. Kalau milik kita itu kita bisa kendaliin. Kita bisa buang, ya, kita bisa simpan, gitu. Nah tapi anak kita ya, barang-barang yang kita miliki ini, pada esensinya ya, itu ya dia mau rusak ya rusak aja. Dia mau lapuk hancur ya satu hari ya dia nggak izin kita toh. Nah meskipun kita nggak ngizinin dia lapuk gitu ya, tapi dia tetap aja lapuk. Nah yang seperti itu kita bilang secara esensi itu bukan milik kita, ya bukan kita, apalagi milik kita. Ya. Nah juga anak kita sebetulnya ya, kadang ibu-ibu ya, bapak-bapak berpikir bahwa ini anak saya dan lain sebagainya. Kita mau kendalin, tapi bisa nggak? Nggak bisa, ya. Hidup dia. Ya. Kita siapa? Kontrol dia seperti itu. Kadang kita mau, kalau ibunya dokter, anaknya mau jadi supaya jadi dokter juga, harus sekolah dokter. Terus, tapi dia nggak happy. Ya. Kalau dia nggak happy, seumur hidup dia nggak happy gitu, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Mamanya. Tapi mamanya waktu pergi ya pergi aja, meninggal ya meninggal aja. Ya enggak tanggung jawab apa-apa. Ya jadi sebetulnya bukan. Terus mama kita juga ya, secara esensi bukan mama kita. Ya, secara konsep kita bilang oke, ini mama kita. Makanya kita enggak memperlakukan mama kita sama istri kita sama kan, enggak boleh. Nah, jadi berbeda kita perlakuinnya. Tapi secara esensi mama kita ya enggak boleh pergi ya tetap aja pergi. Enggak boleh sakit ya tetap aja sakit. Ya. Jadi di luar kendali kita itu maksudnya yang bukan milik kita. Ya. Nah, jadi seperti sihir gitu. Jadi kalau orang-orang bodoh jadi menganggap itu ada gitu. Kayak kalau sihir itu ya misalnya sesuatu yang ini ya tiba-tiba hilang gitu. Jadi
Atau misalnya dari kadang-kadang maya ini artinya adalah fata morgana gitu. Fata morgana itu artinya apa? Kayak kalau kita lihat dari jauh gitu ya. Kok kayak di jalan itu ada genangan air gitu berkilau ya. Tapi waktu kita deketin ada nggak? Nggak ada. Ya kayak sihir gitu ya. Jadi dari jauh kayaknya sesuatu yang menjanjikan gitu. Tapi waktu deket nggak ada apa-apa ternyata ya. Nah sihir tuh seperti itu. Jadi menipu dong, menipu orang yang nggak tahu, yang bodoh gitu ya. Terus Buddha lanjutin. Yeca ditadamika kama, yeca samparaika kama, yaca ditadamika kama sanya, yaca samparaika kama sanya, ubhaya metang mara dheyang marasesa wisayo marasesa niwapo marasesa gocaro. Nah ini pernyataan Buddha ya. Buddha bilang apapun ya, kama, apapun nafsu terhadap kesenangan indera atau objek kesenangan indera seperti objek tampak, objek mendengar ya, bau, rasa, sentuhan. Nah, yang di masa sekarang maupun yang di masa depan, ya, semuanya itu adalah mara deyang katanya ya. Mara deyang itu artinya otoritas si mara. Ya. Mara. Nah terus baik begitu juga dengan sanya, persepsi. Persepsi terhadap kesenangan indera itu bahwa itu sesuatu yang indah gitu ya. Baik persepsi yang muncul di masa sekarang yang sedang muncul atau yang akan muncul ya. Itu juga persepsi yang salah itu ya, persepsi yang berpikir bahwa itu sesuatu yang indah. Nah itu juga adalah daerah kekuasaannya katanya ya, otoritas si mara katanya. Objeknya mara artinya sesuatu yang mara sering datang gitu ya, sering kunjungi itu mara. Tapi mara ini jangan salahin dia terus gitu ya, maksudnya dia batuk-batuk di sana. Mara, ya, sering kali kita bilang oh mara itu dewa itu ya, mara yang selalu ganggu kita. Tapi mara itu ya dia juga ada mananya ya, dia juga ada egonya. Ya kalau dia ganggu, dia repot loh di sana ya. Ya kalau dia ganggu, enggak ganggu orang-orang seperti kita ini. Gitu ya. Dia ganggu siapa? Dia ganggu Buddha ya, murid-murid utama gitu dia ganggu. Tapi yang kayak kita masih banyak kotoran batin gini, alah ini enggak ganggu pun udah terganggu deh. Jadi marah di sini mengacu kepada kotoran batin kita sendiri ya. Kita nggak boleh salahin siapa-siapa. Ya. Jadi intinya ya bahaya nih ya. Kesenangan indera sebagai objek maupun nafsu. Ya. Persepsi bahwa sesuatu itu indah ya, itu juga adalah objek dari kotoran batin. Ya. Otoritas si kotoran batin dan sering dikunjungi oleh kotoran batin gitu ya. Nah makanya bahaya tuh ngelihat sesuatu itu dengan persepsi yang berpikir bahwa ini indah. Gitu. Tapi bukankah ini indah, Bante? Iya sih ya. Kalau kita lihat secara konsep dengan mata ini ya ini indah. Tapi kenapa Buddha bilang itu sebetulnya enggak indah? Ya karena esensinya loh. Ya. Jangan lihat pakai mata, jangan cium pakai hidung, lidah, telinga ini ya, mendengar. Atau kita sentuh. Tapi kita harus renungin ya secara hakikinya tuh dia karena tidak lekal, karena dia selalu muncul tanya begitu dia membawa penderitaan ya, karena dia juga hanyalah sebab akibat gitu ya, nggak bisa kita kendalikan, makanya dia bukan diri kita ya, ya anatta. Jadi anicca dukkha anatta. Nah karena anicca dukkha anatta, karena dia ada cacat ini ya, dimanapun siapapun bendanya, internal, eksternal, semua tidak luput dari cacat ini, makanya tidak ada yang indah gitu. Kalau cacat tidak indah kan ya. Nah itu. Ya, itu yang bahayanya jadi. Kalau kita ngelihat ini sebagai tidak cacat ya, maka kotoran batin nggak muncul. Tapi kalau kita ngelihat ini sebagai sesuatu yang indah, itu problem. Ya, nanti kotoran batin mudah muncul. Makanya itu adalah area kekuasaan si kotoran batin, itu sesuatu yang sering dikunjungi oleh kotoran batin. Nah terus Buddha lanjutin.
Etete papaka akusala manasa bijapi biapadapi sarambhapi sangwatanti. Nah, kalau udah begitu juga ya papaka akusala dhamma. Jadi pikiran yang aku salah, yang tidak bajik itu ya tentunya yang berasosiasi sama kotoran batin. Nah itu bisa muncul, contohnya apa? Ya nafsu keinginan, abija. Ya. Terus biapada, malah ekstrim berikutnya ya benci ya. Bukan mau tapi malah menolak. Ya, biapada. Keinginan tidak baik ya atau marah, benci gitu. Terus sarambha. Sarambha ini adalah apa ya? Dorongan untuk mengusahakannya itu. Ya. Nah, jadi itu semua bisa muncul. Intinya nafsu juga sih ya. Kenapa kita terdorong untuk mengusahakannya? Karena kita mau itu ya. Jadi kita memperjuangkannya itu ya. Biasanya diikuti nafsu. Nah, itu ya akan muncul ya, bisa muncul. Tewa Arya Sawakasa Idha Manusikato Antara Yaya Sambhawanti. Buddha bilang. Nah, ini hati-hati ya. Tewa. Di sini di kata-kata jelasin bahwa wa itu cuma datang aja, tiba-tiba datang. Ya. Nah, tapi sebetulnya cuma te gitu, ya. Bukan kata yang spesial. Te Arya Sawakasa idhamanusikhato antara yaya sambhawanti, artinya kalau kotoran-kotoran batin seperti ini, ya, seperti nafsu keinginan, penolakannya atau pengusahaannya, ya ini tentu pengusahaan yang tidak baik ya, yang berasosiasi sama nafsu. Nah itu bagi seorang Arya Sawaka ya, artinya murid yang sudah suci. Yang anusikhato. Anusikhato itu artinya dia terus berlatih. Ya. Artinya yang terus berlatih. Ya tentunya kalau sudah mencapai kesucian, ada yang bilang gitu ya, saya pengen jadi Sotapanna lah, abis itu mau santai-santai dulu gitu ya. Bisa santai-santai gitu. Kalau udah Arya apa santai-santai? Nah justru karena katanya ya, kotoran batin atau delusi ya, yang menutupi 4 kebenaran mulia itu udah tersingkap. Ya. Nah kalau udah tersingkap itu ya, dia nggak balik lagi untuk Arya Sawaka ya. Jadi misalnya seorang Sotapanna ya sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama, kalau sekali merealisasi, nah 4 kebenaran mulia itu jelas. Dia mau lihat kapanpun juga kelihatan. Ya. Nah terus juga karena itu juga ya lebih banyak yoniso manasikara dibandingin yang belum mencapai. Ya. Ya karena lebih banyak yoniso manasikara, makanya kotoran batin juga enggak sebesar ya yang belum mencapai gitu. Nah jadi karena udah alaminya begitu ya, maka Buddha juga bisa kasih garansi ya maksimum 7 kali lahir di alam indra gitu ya. Nah bisa kasih garansi itu karena udah nggak mungkin mundur lagi ya. Jadi mungkin nggak malas-malasan gitu ya. Enggak ya, pasti dia ingat terus damas, lebih sering ingat ya daripada sebelum mencapai. Nah jadi itu, makanya disebut sebagai anusikhato yang terus berlatih katanya. Nah antara yaya, jadi ini adalah penghalang katanya. Penghalang bahkan bagi seorang yang sudah mencapai tingkat kesucian. Jadi enggak cuma yang duniawi aja ya, bahkan yang sudah mencapai kesucian pun juga masih jadi penghalang. Bener nggak? Bener dong ya, nafsu misalnya Sotapanna belum singkirkan, masih bisa muncul. Terus dosa, kebencian masih ada nggak? Dia masih bisa marah. Nah tapi tentunya kalau dibandingin yang belum mencapai ya, sudah signifikan ya, udah lebih terkendali gitu ya. Marah nggak marah banget kayak orang sampai membabi buta gitu ya. Nah itu. Terus akhirnya Buddha lanjutin lagi. Tatra bhikkhave arya sawako iti pati sancikati. Nah, oleh sebab itu para biku ya, murid-murid yang mulia yang sudah suci ya,
Dengan demikian akan terus merenungkan katanya. Yeca ditadamika kama, yeca samparika kama, yaca ditadamika kama sanya, yaca samparika kama sanya, ubaya metang mara deyang mara sesa wisayo, mara sesa niwapo, mara sesa gocaro, etete papaka kusala manasa, dan lain sebagainya ya sama seperti yang tadi ya. Jadi seperti yang Buddha barusan jelasin, para murid itu merenungkannya gitu ya. Oh ini bahaya ya, ini objeknya si mara nih ya, kotoran batin. Dan ini menjadi penghalang bagi mereka yang terus berlatih gitu. Nah belakangan nanti muncul dalam batinnya ya, yamunahang wipulena mahagatena ceta sawihare yang abibhuya lokang adithaya manasa ya. Nanti di dalam batinnya itu karena dia merenungkan seperti yang Buddha barusan jelaskan ya, dia akan muncul, oh alangkah baiknya kalau saya ngembangin ya pikiran yang mahagata. Mahagata itu artinya dari kata maha ya, maha itu jadi mulia gitu, ya, jadi luhur. Gata ya jadi mencapai kondisi luhur gitu. Nah maksudnya tuh gimana kondisi luhur? Ini pencapaian jana khususnya ya. Jadi pencapaian jana atau pikiran batin jana itu disebut sebagai batin yang sudah mencapai keluhuran gitu ya. Mahagatena ceta sawiharato. Jadi alangkah baiknya kalau saya itu kelewat ya. Wihari yang abibhuya lokang adithaya manasa. Dia bilang alangkah baiknya kalau saya itu mengukuhkan gitu pikiran dengan pikiran jana ini ya, lalu berdiam di jana itu. Abibhuya lokang, ya, melampaui dunia. Nah di situ si Adhakata menjelaskan ya, abibhuya lokang itu adalah kama lokang abibhawi tewa. Ya. Jadi melampaui yang tadi loh kama itu ya, kesenangan-kesenangan indera itu dia lampaui. Jadi dia tidak lagi mau batinnya itu ya waktu sudah mencapai jana itu di sini ya karena wipula kuat ya udah kokoh. Jadi dia nggak mau lagi kontak sama apa objek tampak ya, objek bau, pendengar suara ya, sentuhan, rasa gitu. Nah karena udah nggak mau lagi jadi dia disebut udah melampaui gitu ya, melampaui objek-objek kesenangan indera ini. Juga karena nggak ada keinginan untuk objek tersebut juga sudah melampaui nafsu keinginan terhadap kesenangan indera. Adithaya manasa itu di dalam Adhakata menjelaskan bahwa jana ramana citena adithahi tewa katanya. Jadi dia bertekad ya untuk memfokuskan pikirannya ke objek jana di sini. Nah objek jana di sini apa? Kita tahu bahwa nafas bukan objek jana dong pasti ya. Nimitta objek jana enggak semua nimitta objek jana ya. Objek jana itu adalah nimitta yang sudah terang gitu ya, udah jernih ya, udah jelas banget itu. Nah itu baru objek jana, kita bilang patibhaga nimitta. Nah terus berarti dia bertekad nih ya mau fokusin batinnya di objek jana. Jadi sudah sampai jana belum? Oke, lanjutin tuh. Wipulena hime mahagatena ceta sawiharato abibhuya lokang adithaya manasa ye papakaku salamana sabijapi biapadapi sarambhapite na bhavisanti. Nah kalau saya kembangkan yang tadi ya, berarti saya fokuskan batin saya di objek jana tadi ya, maka waktu itu nafsu nggak muncul, kebencian tidak muncul, jadi keinginan untuk mengusahakan untuk mendapatkan kesenangan indera juga enggak muncul ya. Tidak akan muncul nanti. Terus tesang pahana aparitanca mecitang bhavisati apamanang subhavitang ti. Nah waktu itu nanti apa? Setelah batin itu fokus dengan baik ke objek jana tadi ya, nanti si kotoran batin yang menginginkan objek-objek kesenangan indera ini apa? Tersingkirkan gitu ya. Nah citanya gimana? Batinnya jadi gimana? Aparitang katanya.
Aparitang itu kebalikan dari paritang. Paritang artinya terbatas gitu ya. Bukan parita yang kita baca ini ya, tapi parita yang kita baca itu artinya ada perlindungan. Nah, di sini. Tapi parita di sini artinya sedikit gitu ya, sedikit atau terkecil gitu. Nah, artinya batinnya enggak kecil itu, enggak terbatas, enggak sedikit. Itu maksudnya gimana? Jadi waktu batin itu bisa fokus ke objek jana ya, meskipun belum mencapai jana pun juga, batinnya itu kayak jadi enggak terbatasi gitu. Oleh apa? Si kilesa katanya. Di tika jelasin paritang nama wikhambana asama tata kilesehi parito kanditang wiya hoti. Nah karena batin itu, karena si kotoran batinnya itu belum teredam. Ya. Belum teredam ya, makanya batin itu kayak sempit katanya. Terpengaruh terus ya atau terbatasin terus oleh si kotoran batin ini. Jadi batin itu nggak lepas gitu, kayak terperangkap dia. Ya. Nah, jadi kayak sempit gitu. Nah itulah kenapa disebut parita atau terbatas. Nah di sini batinnya jadi tidak terbatas karena apa? Sudah cukup terbebas gitu ya dari kekangan kotoran batin itu. Makanya dia jadi luas gitu ya. Terus apa mana? Nah, tidak terbatas. Sama juga ya. Kenapa apa mana? Karena pamanantipi ya, kama wacara mewa. Papa kanang pamanakarana dhamanang wikambana wasena apa jahana toh ya. Sama ya karena dia juga terbatasi gitu ya oleh kotoran batin karena batin yang kotor itu belum teredam ya makanya batin yang kotor itu jadi kayak sempit gitu ya ada batasnya terbatas. Nah oke, Banti agak sedikit mau jelasin ya. Banti kayaknya banyak jelasin ini ya, detailnya gitu. Karena misi Banti itu untuk memperbaiki sumber daya manusia ya. Nah sumber daya manusia ini kan nggak cuma umat saja, tapi ya di antara umat nanti bisa jadi romo, sadu. Nah ya, atau jadi apa rami ya namanya. Ramani, oke Ramani ya yang cewek-cewek jadi guru misalnya, guru agama. Oke itu juga SDM-nya naik jadi ya. Terus juga karena tertarik gitu belajar dengan detail juga bisa jadi samanera, jadi biku ya sadu gitu ya. Nah jadi seli gitu ya. Nah juga kadang tuh pendengar juga samana ya, samanera, seli, biku gitu ya. Nah sekalian juga mau jelasin tentang palinya ya, cara baca ya pali, ada kata tika gitu. Nah kalau ada kesempatannya ya Banti jelasin juga ya. Tapi yang mendengar itu ya nggak usah kayak aduh banyak informasi gitu ya. Yang kalian bisa, yang kalian tangkap, yang kalian ngerti aja ya. Bagian yang paling detail-detailnya itu yang udah skip aja asal tahu aja gitu ya. Nggak usah terlalu jadi beban. Ya. Oke itu cuma ya jadi Banti sekali mengajar gitu semuanya dapet ya. Tamak ya. Banti ini. Ya karena ya kita tahu bahwa zaman sekarang semuanya bisa didokumentasi ya. Jadi ya kapanpun mau dengar juga nggak apa-apa. Ya. Jadi siapapun mau dengar juga nggak apa-apa. Itu harapannya. Ya. Oke, jadi agak nggak nyaman nggak apa-apa ya. Oke, terus bilang tadi Buddha bilang ya apa manang subhawitang juga. Subhawitang kalau kita terjemahin arti biasa subhawita ya. Bhawita itu artinya sesuatu yang sudah terjadi. Nah, menjadi dengan baik gitu ya, subhawita. Nah, kalau akar katanya terjemahannya jadi menjadi ya, jadi subhawita jadi sudah terjadi dengan baik gitu ya. Nah, tapi bhawa itu bisa juga artinya adalah pengembangan gitu. Seperti bhawana ya, samatha bhawana artinya pengembangan ketenangan batin gitu ya. Nah, jadi bhawa juga artinya bisa berkembang. Ya. Jadi subhawita juga terkembangkan dengan baik. Nah, lebih make sense ya.
Nah, jadi subhawita artinya batin itu terkembangkan dengan baik di sini ya. Terus, tapi ya di Tika menjelaskan subhawita di sini ini agak spesial gitu. Dia sebetulnya mengacu kepada pencapaian kesucian di sini ya. Subhawitanti lokutara setang nama. Ya. Lokutara sewetang nama. Jadi subhawita ini hanya mengacu kepada pencapaian kesucian. Nah oke, Banti lanjut dulu ya. Tasa ewang patipanasa tabahulawi harino ayatani citang pasidati. Ya. Nah dengan demikian ya kalau si murid ini merenungkan ya. Demikian seperti yang barusan ya. Berulang kali ya bahulawi harino artinya berulang kali dia renungkan seperti itu. Ayatani citang pasidati katanya ya. Karena itu ya batin itu pasidati. Pasidati ini, oke kita terjemahin aja jernih dulu ya. Jernih. Jernih atau ya murni gitu batinnya. Nah kalau di adha kata dijelasin bahwa ayatani citang pasidati ti, karani citang pasidati, ki panithakaranang arahatang wa arahatasa vipasanang wa, catuda janang wa catuda jana sa upacarang wa. Jadi batin itu jadi murni atau jernih ya. Itu karena apakah pencapaian kesucian arahat ya. Ya tentu dong ya mencapai kesucian arahat batin wah murni kali ya jernih kali. Atau katanya dikarenakan berlatih wipasana menuju kesucian arahat ya, di kata-kata. Yang ini nih ya, citang pasidati. Jadi karena kesucian arahat ya atau karena wipasana ya. Karena latihan wipasana untuk mencapai arahat ya. Nah ini tentunya bagi anagami dong ya. Jadi karena yang berlatih ini kan Buddha mengacu kepada murid-murid yang sudah mencapai tataran kesuciannya. Jadi bisa Sotapanna, Sakadagami, Anagami gitu. Nah intinya sih sutta ini Buddha mau apakah mencapai itu jana 4, 5, 6, 7, 8 atau mencapai kesucian arahat sekalian. Nah jadi batin itu di sini murni ya atau jernih itu karena kesucian arahat itu tercapai ya. Atau waktu berwipasana ya batinnya makin lama jernih gitu ya. Atau pencapaian jana 4 atau pencapaian mendekati jana 4. Nah jadi waktu latih jana ya. Misalnya Banti kasih contoh untuk kebanyakan dari kalian latih anapanasati ya, objeknya nafas. Nah Banti bilang nafas terus nggak apa-apa ya, pertahanin kesadaran terhadap nafas, dia mau kasar, mau halus, mau hampir hilang ya tetap ya. Coba sadari nafas, jangan lepas. Nah lama-lama nanti cahaya muncul, bersatu sama nafas. Nah kalau cahayanya masih belum bersatu sama nafas, kita enggak sebut nimitta. Nah ini banyak yang salah paham, ya, salah ngerti. Ya kirain oh berarti kalau ada warna cahaya di luar nah, itu nimitta dan lain sebagainya. Bukan ya, nimitta itu yang sudah bersatu. Yang ini apa? Cahaya konsentrasi aja kita bilang ya. Nah terus kalau dia sudah bersatu sama nafas ya, cahaya ini kita sebut nimitta. Nah kita sebutnya cahaya, tapi kadang itu dia enggak selalu terang waktu bersatu itu ya. Dia bisa kabur buram. Enggak apa-apa, meskipun buram ya, kita tetap sebut nimitta. Dan yang di depan sana, yang jauh itu ya, meskipun terang kayak apapun ya, udah menyelimuti satu badan gitu ya. Tapi kalau dia belum bersatu sama nafas, ya, tetap kita bilangnya itu bukan nimitta, itu cahaya konsentrasi. Ya. Nah nimitta justru yang buram juga sudah nimitta, tapi yang penting sudah bersatu dulu ya. Nah tapi biasanya dari buram nanti kalau kita perhatiin lama-lama dia makin terang, makin bersih dulu ya. Bersih dulu, kalau putih dia putih bersih, kalau kuning dia kuning bersih, warna nggak masalah di sini. Ya. Objek anapana itu enaknya warna nggak masalah ya, bisa apa aja. Bahkan kadang-kadang dari satu sesi ke sesi yang lain bisa berubah ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Terus
warnanya makin lama makin bersih. Terus makin lama dari bersih jadi makin terang gitu ya, baru makin jernih gitu ya. Nah jernih itu bukan tembus pandang gitu ya, bukan bening. Ya. Kadang orang bilang bening, oke. Ih cewek itu mukanya bening, kulitnya bening. Apa tembus pandang? Ngeri kali ya. Enggak ya, tapi kita bilang apa? Jernih ya, mukanya bersih gitu ya enggak. Nah kayak gitu, nimitanya jadi nggak buram lagi, bersih gitu, jernih ya. Nah apalagi kalau udah terang begitu, jadinya ya makin bersih loh ya. Nah terus juga waktu fokus ya, nah dengan nimita yang terang, jernih, bersih begini ya, itu bisa sampai jana 1. Nah tapi nanti ada pendekatannya setelah naik jana 1 ke naik jana 2. Ya jana 3, jana 4. Nah objeknya apa? Sama aja. Objeknya juga nimita yang terang itu. Ya, ya kadang dia bisa makin terang. Ya. Tapi meski kadang juga nggak begitu terang juga tetap nimita yang sama. Ya. Nimita yang terang itu juga. Ya, dari jana 1, jana 2, jana 3 bisa objek yang sama. Tapi kondisi batinnya berbeda. Nah, karena kondisi batinnya berbeda, level konsentrasinya juga berbeda. Semakin naik levelnya, semakin kuat dalam gitu ya konsentrasinya. Nah objeknya sama. Nah oleh sebab itu ya kadang-kadang itu meskipun dengan objek yang sama itu bisa mencapai upacara ya. Upacara itu artinya bedanya sama jana ya, ada beberapa yang sedang lagi fokus nimita, Bang Teh pengen jelasin dikit. Apa bedanya upacara samadhi sama jana samadhi? Nah kalau jana itu rasanya seperti kunci. Ya. Kalau di Pali sebutnya apana. Apana itu artinya terserap. Terserap di sini ya bisa beberapa interpretasi. Makanya beberapa meditator kadang ngerasa ya beneran kayak tersedot gitu ya, jadi terserap. Tapi nggak semua orang juga gitu. Ya. Artinya jangan dijadiin patokan gitu. Kadang-kadang di sesi pagi misalnya Anda terasa seperti kesedot, masuk ke dalam, ya, terserap. Tapi di sesi berikutnya, oh enggak, ada fenomena itu. Lalu kalian berpikir, saya mungkin enggak jana. Juga makanya jadi jangan dijadikan patokan. Kadang-kadang juga makanya itu juga sebabnya kita nasihati, jangan diskusi sesama meditator gitu ya. Kenapa? Ya itu kadang-kadang tuh curhatnya itu berdasarkan latihan pribadi gitu ya. Nah itu nanti bisa salah paham juga. Kadang, saya nggak ngerasa begitu ya, berarti aduh putus asa, berarti saya bukan jana, meditasi saya salah, oh iya udah balik napas lagi dah gitu ya. Nah jadinya mubazir, ya, sayang waktunya nanti. Nah jadi yang pasti di Abhidhamma itu bilang bahwa waktu jana ya, batin itu terus ngambil objek itu tanpa putus, jadi lengket gitu ya, terkunci gitu. Batin itu nggak bisa lepas lagi ya, nggak ada gap ya. Rapat kesadarannya tuh ya ke satu objek gitu. Ya, jadi kunci di situ ya, lengket di situ. Makanya kalau di Abhidhamma disebutnya ekagata. Ini faktor yang sangat menentukan. Keterpusatan batin atau kemanunggalan batin gitu ya. Manunggal batinnya. Diem di situ. Nggak ngambil objek lain. Nah kadang mereka bilang, berarti saya masih dengar suara gitu. Nah itu kadang bisa ya, kalau konsentrasi belum gitu kuat ya, belum begitu fasih, belum terampil ya, dia masih keluar. Tapi sebentar aja terus masuk lagi, dia bisa kunci lagi gitu ya. Nah semakin banyak bocornya ini kita bilang gapnya ya, nah itu akan semakin mempengaruhi level konsentrasinya ya. Bagus, hina, menengah atau superior kita bilang. Nah oke. Gimana jadi? Ya perbaiki aja terus ya. Usaha pertahanin terus di objek, pertahanin lengketnya di objek gitu ya. Jangan terusik atau jadi jangan ragu gitu. Oh saya masih bisa dengar suara. Nah keraguan adalah kotoran batin, nanti drop konsentrasi. Nah jadi udah nggak apa-apa, dengar suara balik lagi. Terus cuma tahan aja. Jadi jangan antipati juga ya. Jangan kayak mau menolak suara itu ya, supaya jangan masuk sama sekali ya. Dengan standar yang terlalu tinggi nanti malah jadi apa? Goyang batinnya.
ya, goyah. Jadi udah pasrah aja apa adanya, balik lagi. Nah, nanti kalau udah terima apa adanya gitu ya, konsentrasi malah bagus. Ya, malah suara-suara itu nggak kedengeran lagi. Nah, oke, itu caranya memperbaiki kualitas. Nah, kadang ya batin itu tuh nggak seperti itu, nggak lengket gitu ya. Masih banyak keluarnya. Ya. Nah, itu kita bilang upacara samadhi. Ya. Jadi dia udah deket jana, tapi belum jana. Jana itu dia nggak ada gap. Rapet dia kesadarannya terus gitu. Nah, tapi kalau upacara dia gap gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya dengan objek yang sama ya murid itu bisa masuk upacara. Jadi sebelum jana 4 juga ada upacaranya ya. Nah, bisa upacara jana 4 atau masuk jana 4. Nah, apapun itu, apakah karena tingkat kesucian itu, apakah karena latih berwipasana, ya sedang wipasana, atau karena masuk jana dan upacara samadhi itu, batin jadi apa? Pasidati katanya, jadi jernih. Ya. Terus balik lagi. Sampasade sati etarahi wa anenjang sama pajati panyaya wa adhimucati. Nah, kalau kita lihat versi Cata Sanggayana ya atau Persamuan Agung yang ke-6, dia lanjut ya, kaya sa beda parang marana. Tapi sepertinya ya kalau dari struktur kalimatnya harus titik di adimucati. Ya. Titiknya tuh di adimucati. Karena kaya sa beda parang marana ini nanti malah nyambung ke kalimat yang di belakangnya itu ya. Jadi mungkin ini ada sedikit typo, ya. Kesalahan pengetikan ya. Jadi sampah sade di sini artinya apa ya? Sebetulnya dia dari kata akar kata yang sama, pasada, jernih juga. Tapi biasanya kalau ada di depannya sang itu artinya lebih baik. Terjernihkan dengan baik gitu ya. Nah, kita balik ke arti kata dijelasin apa itu sampasada. Ya. Terjernihkan dengan baik itu katanya ada dua. Satunya adhimokkha sampasado, yang kedua patilabha sampasado. Nah, ini. Itu. Jadi ada dua sampasada ya. Nah, adhimokkha sampasado itu. Adhimokkha di sini ya seringkali kita terjemahkan waktu kita belajar Abhidhamma, adhimokkha itu penentu kita bilangnya ya. Jadi dia sifatnya menentukan. Ini objek saya, ya, dia penentunya. Makanya kalau batin yang ragu ya, adhimokkha nggak bisa berasosiasi kayak gitu ya. Nah, jadi dia sifatnya menentukan. Nah, kadang-kadang juga bisa mengacu kepada saddha, ya, keyakinan. Jadi waktu kita yakin, kita pede ya enggak ya. Jadi ada juga penentu di sana. Nah, tapi di sini adhimokkha itu sebetulnya mengacu kepada kepercayaan diri di sini. Ya. Nah, gimana? Nah, karena di sini dikasih perumpamaan. Misalnya seseorang itu ya mau mencapai tingkat kesucian arahat, dia latih apa? Wipasana tentunya ya. Nah, terus merenungkan tentang rupa ya, artinya fenomena materi ya, mahabhuta. Terus ya mahabhuta atau fenomena materi itu jelas, upadhante su. Ya. Terus akhirnya waktu mahabhutanya jelas ya, upada rupa juga jelas. Jadi fenomena materi turunan juga jelas. Nah, ini bagi yang mereka belajar Abhidhamma akan familiar ya. Terus juga paccaya sabhata upadhanti ya. Nama rupa, ya batin juga jelas ya, fenomena batin juga jelas, fenomena materi juga jelas, sebabnya ya, seluruh sebabnya juga jelas, lakhana ramana wipasana upadhati ya, artinya anicca, dukkha, anatta. Ya jelas. Nah, jelas itu gimana? Udah jelas berarti yang kita lihat di sini ya, ini kita kadang orang bilang ini rupa, materi orang bilang ya. Oke. Kalau materi gitu anicanya di mana? Dia ada terus di situ. Nah, berarti apakah nica? Enggak, Buddha bilang anicca. Selalu anicca. Bukan tunggu seminggu lagi baru layu gitu anicca. Bukan ya, tapi selalu anicca. Oleh sebab itu, jangan lihat pakai mata, ya. Jangan cium pakai hidung dan lain sebagainya. Jangan pakai 5 indera, tapi kita pakai apa?
batin yang terkonsentrasi. Nah, lihat itu ya, kita latih 4 unsur di sana, nah dia pecah nanti jadi rupa kalapa ya. Jadi kalau klaster kayak debu ya, titik-titik yang muncul lenyap gitu. Nah, kalau buka mata sih kelihatan utuh. Kalau bagi mereka yang bisa ngelihat rupa kalapa, tutup mata mereka lihat muncul lenyap. Gitu. Nah, karena muncul lenyap, makanya kelihatan banget bahwa anicca. Enggak cuma bunga, ya, gelas juga, meja juga, speaker juga dan lain sebagainya. Ya. Semuanya, mau materi juga muncul lenyap, batin juga waktu dilihat muncul lenyap. Gitu. Nah, karena muncul lenyap, mereka bisa renungkan anicca. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa waktu mereka latih seperti itu, ya, anicca, dukkha, anatta itu jelas di batin mereka. Nah, jadi udah ini ya level vipassana udah bagus gitu ya. Nah, sebab dari batin dan materi juga. Nah, kadang-kadang kita latih sampai ke masa lampau. Karena misalnya kayak badan kita, ya, sebab dari batin dan jasmani ini dari mana? Oke, kita bilang karena lahir oleh mama. Nah, kalau enggak itu janin itu dari mana? Nah, kalau kita mundur-mundur terus ujung-ujungnya ke masa lampau. Karena karma yang kita lakukan di masa lampau, makanya muncul loh ya. Jadi cewek, jadi cowok, jadi batinnya seperti ini, fisiknya seperti ini gitu ya. Kenapa enggak cewek? Kenapa cowok? Kenapa enggak cowok tapi cewek gitu ya? Nah, kenapa di Medan gitu ya? Kenapa enggak di Jakarta ya? Kenapa di Jakarta enggak di Medan terbalik gitu? Nah, itu semua ya ada sebab. Nah, itu karena karma kita ya. Waktu kita cari sebabnya ya ujung-ujungnya nanti harus lihat sampai ke masa lampau loh ya. Jadi waktu Buddha menjelaskan tentang sebab, nah sebabnya itu ya sebetulnya nggak ada putus ya. Kalau kita mundur terus ya itu sebabnya ada lagi, sebabnya ada lagi, sebabnya ada lagi. Nah, tapi setidaknya ya sebab utamanya ya kita perlu tahu. Nah, terus anicca juga sebab juga ya di masa lampau karma itu juga anicca. Nah, hasil yang sekarang juga anicca. Anicca dukkha anatta jelas. Terus sampai gimana? Dia bilang ajewa arahatang ganhi samiti. Jadi hari ini juga saya akan mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi wipassananya itu bagus banget. Ya. Dia bahkan udah kayak ada harapan gitu. Wah, kalau saya lanjut nih arahat nih gitu ya. Nah, sering kali terjadi ya. Kadang-kadang bahkan waktu kita meditasi nafas gitu ya. Waduh, bagus banget nih. Bentar lagi nih mita muncul nih. Ya. Kalau enggak, oh bentar lagi dia nempel nih. Nah, atau yang sudah fokus nimita juga, bagus banget nih konsentrasi. Jangan-jangan bentar lagi jana. Ada kan kepercayaan diri seperti itu ya, tapi nggak selalu benar. Nah itu. Nah kepercayaan diri itu disebut sebagai adhimokkha, ya, sampasada. Ya, kejernihan karena kepercayaan diri. Jadi batin itu udah jernih. Nah terus ya waktu benar-benar mencapai ya itu disebut sebagai patilabha sampasada. Nah, patilabha sampasada. Jadi karena sudah mencapai batinnya beneran jernih gitu ya. Oke. Nah terus balik lagi ke Buddha bilang tadi ya. Jadi waktu itu ya sampasade sati etarahiwa anenjang sama pajati panyayawa adimucati. Ya. Jadi waktu batin sudah jernih seperti ini ya. Etarahi hari ini juga ya. Apakah saya mencapai anenja ya? Nah anenja di sini jana 4 ya. Di kata-kata bilang begitu ya, bukan Bante bilang ya. Kata-kata bilang di sini. Oke, di sini ya bilangnya. Etarahi wa anenjang sama pajati. Ya. Nah itu panyaya dimucati etha etarahi wa panyaya dimucati anenjang wa sama pajati ewang pada parwewatiang katua adhowelitabo idan hi utang tasming sama sana. Oke. Terus, nah di sini bilang ya. Nah karena dari ininya ya, dari contoh
ceritanya nih. Oke, kalau gitu kita lanjutin dulu terjemahin ini ya, Buddha bilang. Jadi waktu itu ya, karena saking pedenya itu ya, dia bilang hari ini juga apakah saya mencapai jana 4 ya, atau manyaya wa dimucati, saya mencapai tingkat kesucian arahat. Dia bilang gitu ya. Jadi dua pilihannya, apakah dia jana 4 atau dia mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Nah baru lanjut lagi, kaya sak beda parang marana ya, kalau misalnya ya, tubuhnya itu hancur ya setelah meninggal ya, Thana metang wijati yang tang samwata nikang winyanang asa aninju pegang ya katanya gitu. Jadi setelah tubuh ini hancur ya, setelah meninggal ya, berikutnya parang, berikutnya gimana? Ya hanya memungkinkan bagi mereka yang masih memiliki keberlangsungan ya samwata nikang. Maka dia akan mencapai anenja. Ya. Nah jadi maksudnya gimana? Misalnya gini, ya, di kata-kata jelasin. Ya. Nah contoh cerita tadi ya. Misalnya gini, ada seorang ya, dia itu berusaha mengembangkan jana ketiga. Ya. Dengan jana ketiga sebagai basis konsentrasinya itu, dia mau siap-siap masuk ke jana 4. Nah, terus waktu itu apa? Kotoran batinnya keredam, ya. Batinnya mulai kuat, ya, terkokohkan gitu. Akhirnya dapat upacara samadhi, ya, udah deket jana 4, upacara samadhi. Terus waktu itu dengan kekuatan upacara samadhi itu, ya, dia pakai konsentrasi ini untuk apa? Yaitu merenungkan atau mencermati fenomena materi, fenomena batin ya, atau sebabnya, sebab akibat, kemudian anicca, dukkha, anatta. Nah, waktu dia berlatih seperti itu ya, dia punya keyakinan gitu ya, kepercayaan diri bahwa oh, kalau saya lanjut ini saya mencapai tingkat kesucian arahat. Tapi ya nggak capai-capai gitu. Gimana ya? Nah, waktu itu supaya enggak kecewa-kecewa amat gitu ya. Nah, dia istirahat di jana 4. Gitu. Itu maksudnya di sini. Nah, waktu dia bilang itu pede kan, hari ini ya kalau saya enggak mencapai jana, enggak capai arahat, ya udah setidaknya jana 4 dah gitu ya. Dia bilang gitu. Jadi istirahat di jana 4 gitu bilangnya. Jadi katanya yatha puriso, seperti seorang lelaki ya, dia itu mau masuk ke hutan, dia mau tangkap itu katanya kerbau hutan ya. Jadi kerbau katanya. Dia mau tangkap, dia mau bunuh kerbau. Ini pemburu ya. Terus akhir itu dia bawa tombak, ya. Terus ikutin ya jejak kerbau. Tapi nggak dapat kerbau. Ya supaya semua penduduk yang nungguin dia katanya supaya enggak sedih ya. Jadi karena dia nggak bisa bunuh kerbau, akhirnya di tengah jalan itu apapun yang dia ketemuin ya, ketemu sasa itu apa tuh namanya, rabbit, ya, kelinci ya. Jadi dia ketemu kelinci, ya dia bunuh juga. Ya. Terus goda itu sejenis kadal gitu ya, kayak kadal. Ya, ketemu di jalan, pokoknya apa yang ketemu jalan kecil-kecil juga ya daripada enggak dia bilang ya, dia kumpulin. Akhirnya penuh juga katanya ya, akhirnya penuh juga tanduk yang dia bawa itu. Nah itu ya, jadi nggak dapat yang besar, yang dapat kecil oke lah gitu maksudnya ya. Nah jadi setiap mereka yang berusaha begini ya, itu latih, udah pede akhirnya kayaknya kalau nggak mencapai arahat setidaknya saya masuk jana 4 dah gitu ya. Nah tapi juga ya dijelasin bahwa bukan berarti hanya masuk jana 4 aja boleh gitu ya. Artinya misalnya kalau yang sudah mencapai sotapanna ya, dia bisa beristirahat di sotapati pala ya, sama pati ya. Nah setidaknya ngambil nibbana sebagai objek ya, meskipun belum arahat ya, sama-sama belum nibbananya arahat, tapi setidaknya nibbananya si sotapanna. Karena sotapanna juga ngambil nibbana sebagai objek ya.
Dia juga merealisasi 4 kebenaran mulia. Arahat juga sebetulnya merealisasi kebenaran mulia. Nah, ngambil objek yang sama, merealisasi hal yang sama ya, kenapa harus 4 kali gitu ya. Nah, dijelaskan karena kotoran batin itu dibayangkan seperti pohon ya, gede gitu. Pohonnya agak tebal. Jadi kalau sekali tebang itu nggak bisa. Jadi harus setidaknya 4 kali tebang gitu katanya. Nah, jadi ya kita asumsi aja. Jadi pencapaian kesucian Sotapanna itu mungkin dia tahu sih ya, dia tahu 4 kebenaran mulia tahu, tapi enggak 100%, nah 25% gitu. Terus Sakadagami dia taunya 50%. Nanti Anagami 75% gitu. Nah, kenyataannya kan Buddha bilang kenapa kita melekat, karena kita enggak tahu ya, awija kan. Nah, nggak tahu apa, nggak tahu 4 kebenaran mulia Buddha bilang. Nah, tapi Sotapanna ya sudah tahu pun masih ada kemelekatannya enggak. Nah, makanya itu ya Buddha bilang nggak benar-benar tahu. Taunya tuh belum 100%. Makanya lepasnya cuma 1/4. Kalau Sakadagami dia bisa melepas setengah, ya setengah samsara dia lepas gitu ya. Setengah ya. Nah, jadi semakin melepas ya makanya dia semakin tidak melekat di samsara ini. Oke. Semakin paham juga jadinya semakin tidak melekat. Nah, kadang-kadang enggak mencapai arahat ya. Oke, enggak usah sedih gitu maksud Buddha ya. Bisa masuk jana 4 ya, atau misalnya beristirahat di nibbana. Masing-masing ya, kalau Sotapanna bisa istirahat di Sotapati phala sama pati ya, ngambil nibbana sebagai objek. Sakadagami juga masing-masing, Anagami juga masing-masing. Ya. Nah, jadi ini enggak cuma Anagami yang berusaha menjadi arahat ya, Sotapanna yang menjadi arahat juga sama caranya gitu. Oke. Nah, setelah itu ya, jadi ya kalau misalnya dia udah berusaha, oke nggak mencapai arahat, oke dia istirahat di jana 4 misalnya. Ya, karena itu tekad dia ya, hari ini kalau saya nggak mencapai arahat, saya masuk jana 4. Jadi waktu kalau dia meninggal, masih nih belum arahat juga ya, berarti masih harus lahir dong ya. Nah, dia lahirnya kemana gitu? Anenjupagang, Buddha bilang. Anenjupagang itu artinya batinnya itu cenderung ke yang tadi, jana 4 gitu katanya. Nah, makanya ini tapi waktu kita jelasin seperti ini ya, sebetulnya Buddha bilang itu secara garis besar gitu ya. Kalau kita bilang garis besar tuh mungkin 80%. Hampir 80% tuh kejadiannya tuh seperti ini. Tapi kadang-kadang ada juga di luar itu. Ini misalnya Sotapanna. Meskipun dia punya jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Tapi di akhir kehidupan ya, dia masih belum mencapai arahat. Nah, dia mencapai yang mana? Nah, itu dijelaskan ya, ada urutannya katanya. Jadi kalau dia enggak ada jana yang spesialisasi ya, nggak ada jana yang kuat banget gitu. Semuanya tuh so-so, artinya nggak begitu bagus ya semuanya. Nah, katanya itu adalah dia nanti akan kecenderungannya untuk jana yang paling tinggi katanya. Ya. Nah, tapi kalau ada jana yang dia memang spesialisasi, sering masuk dan akhirnya kokoh banget gitu ya, udah pasti dia masuk ke sana katanya. Nah, jadi kadang spesialisasi itu ya meskipun dia punya jana 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Tapi dia spesialisasinya jana 1 gitu. Ada juga. Dia nggak mau masuk, mungkin nggak mau berumur panjang kali ya. Takutnya kalau sudah jadi Brahma ya, terus sudah jadi arahat masih harus lama nunggu kehidupan itu ya. Nah, jadi dia nggak mau spesialisasi jana-jana yang tinggi. Dia maunya yang jana 1 aja, yang paling pendek. Gitu. Tapi juga dia nggak mau menderita di alam dewa juga nggak mau ya. Takut misalnya, takut kesenangan indera ya. Jadi dia mau jadinya Brahma tapi yang paling pendek. Jadi dia spesialisasi jana 1. Nah, yang dia spesialisasi itu yang akan membuahkan katanya.
Nah tapi kalau dia nggak ada spesialisasi ya, semuanya so-so gitu ya, biasa-biasa aja. Nah yang paling tinggi katanya. Nah ya berarti dia nggak ada preference ya, nggak ada sesuatu yang dia lebih suka. Ya nggak masalah sih kalau udah Sotapanna ya, mau lahir dimanapun juga dia bisa lanjutin. Nah tapi problemnya ya kalau bagi yang belum mencapai ya, nah misalnya belum menjadi Sotapanna, kalau nggak ada spesialisasi seperti itu ya, kalian akan terlahir di jana 8 gitu. Nah kalau terlahir di jana 8 nggak ada materi, katanya nggak bisa mencapai Sotapanna loh di sana ya. 84.000 kali dunia ini hancur lenyap, kalian baru mati dari sana. Mati juga, ya mudah-mudahan lahir ke manusia ya. Jangan-jangan malah turun jana 7, jana 6, jana 5. Oh kapan ketemu Budanya ya. Makanya kadang-kadang itu juga disebut sebagai wipati gati. Tujuan yang gagal gitu sebetulnya ya. Kalau belum mencapai ya, atau pada saat Buddha muncul di dunia, kalau kita terlahir di sana dan belum mencapai apa-apa, nah itu di sana tuh sayang gitu ya waktunya. Nah terus balik lagi. Kalau misalnya belum mencapai ya ada spesialisasi ya, spesialisasi. Jangan jana 5, 6, 7, 8 yang kalian spesialisasi. Misalnya mau 4, 1, 2, 3 masih oke ya. Nah itu petunjuk yang tidak secara langsung Buddha ajarkan ya. Oke. Terus ayang bhikawe patama anenja sapaya patipada akhayati. Ya. Nah akhirnya Buddha tutup paragraf itu bilang bahwa ini para biku ya merupakan latihan yang ya, kondusif untuk pencapaian anenja yang pertama katanya gitu ya. Nah tapi anenja yang pertama ini mengacu kepada apa? Apakah mencapai tingkat kesucian arahat atau mencapai jana 4? Anenja di sini mengacu kepada jana 4. Oke. Terus sedikit jadinya Bante mau jelasinnya. Kan tadi udah sempat kita dari Pali ya, terus ada beberapa kata yang mungkin perlu penjelasan, akhirnya kita ke adha kata, ketika gitu ya. Terus juga kita ngelihat di sini bahwa oh Buddha ngajarin jana gitu ya. Bahkan untuk tingkat pencapaian yang lebih tinggi Buddha ngajarin jana. Ada satu cerita juga di Majjhima Nikaya ya, satu raja namanya Mahanama. Dia raja suku Sakya, pengganti ya. Terus dia sendiri sebetulnya waktu awal Buddha datang ke Kapilavatthu ya, daerah kelahiran Buddha. Waktu itu Raja Mahanama sendiri udah mencapai katanya langsung ya Sotapanna. Terus pertemuan kedua dengan Buddha ya dengar dhamma dia mencapai tingkat kesucian yang kedua Sakadagami. Jadi sebagai raja ya sebagai umat awam dia Sakadagami. Nah satu hari dia datang ke Buddha. Terus membuat pernyataan ya curhat ke Buddha bahwa saya kira saya udah ngerti dhamma. Saya kira saya sudah menembus ajaran Buddha. Tapi kok masih saya dirongrong oleh nafsu, kebencian juga. Nah terus Buddha dia nggak tahu ternyata dia sudah mencapai tingkat kesucian yang kedua. Dia kira mungkin dia sudah arahat kali, udah yang paling sempurna kali ya. Makanya dia bingung kenapa masih ada kotoran batin. Nah terus Buddha bilang ke dia, ya, jadi kadang-kadang orang sudah mencapai tingkat kesucian dia nggak tahu loh. Ya, dia sudah sampai mana dia nggak tahu gitu maksudnya. Kotoran batin apa yang sudah disingkirkan dia nggak gitu tahu ya. Terus yang masih sisa apa juga dia nggak tahu. Kadang juga ya. Karena ada beberapa murid yang dia nggak banyak teori. Ya. Dia merealisasi tapi dia nggak tahu apa yang sudah singkirkan, apa yang belum disingkirkan. Nah jadi dia datang ke Buddha bilang gitu. Terus Buddha bilang apa? Iya wajar aja ya kamu kan berumah tangga tinggal dengan banyak sanak keluarga, anak istri, selir dan lain sebagainya. Jadi banyak kesenangan indera oleh sebab itu ya masih banyak kotoran batin.
muncul. Berarti Arya juga ada kotoran batin loh ya. Jadi kadang-kadang itu jadi biku itu tekanannya tinggi. Artinya udah jadi biku kayaknya udah sakti. Bahkan di PAOK ya kita pernah ketemu satu Bante, ya, udah tinggal lama di PAOK. Terus dia sampai nggak berani pulang ke negara dia. Ya. Bukan warga negara Myanmar jadi ya, warga negara asing. Jadi Bante tanya, Bante kenapa nggak mau pulang? Kesehatannya udah nggak baik. Ya. Terus dia bilang, iya ya di penduduk negara saya itu ya warga sana itu tuh kayaknya menganggap tinggi sekali khususnya biku pulang dari PAOK. Apalagi udah lama di PAOK. Katanya kayak udah sakti gitu ya. Pasti sakti pulang dari PAOK. Jadi dia sampai khawatir gitu kalau pulang ke negaranya ya nanti banyak problem. Ya. Bahkan kadang foto pun juga dia nggak mau ikutan. Ya. Di PAOK kalau ada foto-foto penghabisan gitu ya, nah dia nggak mau ikutan. Nah kita tanya kenapa ya karena itu. Ya, nanti orang udah pikir, nanti orang tahu saya di PAOK katanya gitu. Nah jadi orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian pun masih ada kotoran batin. Ya. Jadi apalagi seorang raja berumah tangga. Nah waktu itu Buddha ajarin apa ke dia? Jhana. Buddha ajarin jhana untuk berumah tangga. Untuk tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Nah jadi jhana bermanfaat. Terus juga ini, kadang-kadang orang bilang bahwa oh pencapaian kesucian itu mudah dan lain sebagainya. Ya. Gak usah sampai latih meditasi. Bahkan ada yang bilang gak usah meditasi bisa mencapai tingkat kesucian. Ya. Kalau kita seperti itu ya, kalau kita umat yang percaya seperti itu, atau bahkan kita sebagai sele, samanera atau biku yang punya pandangan seperti itu ya, waktu kita baca Tipitaka kita dilema loh. Karena di Tipitaka Buddha selalu ngajarin caranya begini, meditasi. Ya, bahkan di akhir sutta ini ya, Buddha bilang bahwa saya sudah melakukan tugas saya sebagai guru. Ya. Nah kalian sebagai murid, lakukanlah tugas sebagai murid yaitu apa? Ini bawah pohon, ini ruang kosong, meditasilah sebelum terlambat, sebelum menyesal. Jadi Buddha juga suruh kita apa? Meditasi. Nah untuk pencapaian tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi ya, nah, apalagi? Jadi nggak ada salahnya gitu. Di depan itu ya kotoran batin itu kan banyak ya. Terus juga nanti kita sembari telusurin gitu ya, semakin dalam gitu ya. Kayaknya kadang-kadang PAOK Sayadaw ya, kalau ke meditator yang sudah latih misalnya Samatha Vipassana gitu ya, udah selesai. Artinya manual ya, panduan meditasi buku ya yang jadi acuan itu mereka sudah latih semua. Nah di sana pun sudah banyak metode Vipassana. Ya. Tapi PAOK Sayadaw bagi mereka yang sudah selesai begitu, anjurannya apa nasihatnya? Baca sutta, baca Tipitaka. Kenapa baca Tipitaka? Ya, selain untuk memperdalam pemahamannya akan Dhamma, ya, itu juga di Tipitaka itu, misalnya kayak Anenjasapaya Sutta ini ada cara-cara pendekatan itu yang beda gitu, yang nggak baku. Karena kita tahu sutta sifatnya adalah pendekatan pribadi. Buddha ngajar ke siapa? Waktu itu Buddha pertimbangannya, orang ini batinnya tuh kayak apa? Kecenderungan batinnya gimana? Jadi pendekatan Buddha itu mengajar itu kan beda-beda. Nah jadi kalau kita telusuri Tipitaka itu ya banyak kali metodenya. Nah nggak mungkin semuanya itu PAOK Sayadaw masukin ke buku panduan meditasi mau setebal apa gitu ya. Nah jadi Sayadaw akhirnya suruh, oke, baca sendiri. Nah tapi kalau kita nggak tahu caranya terus baca ini gimana meditasinya ya, bingung. Ya. Nah makanya pertama PAOK Sayadaw jadi pupuk dulu. Setidaknya kamu tahu gimana lihat fenomena materi, gimana melihat fenomena batin, ke masa lampau, ke masa depan. Terus bagaimana lihat ciri, fungsi, manifestasi, penyebab terdekat, dan anicca dukkha anatta. Nah kalau itu modal tuh. Setelah kita punya caranya ya, jadi kita baca apa, oh ngerti. Tinggal lihat dari segi ini aja, lihat dari segi itu aja.
Kenapa sih kita harus lihat dari banyak sudut pandang? Kadang kita gini aja deh, di keseharian aja. Kita ngelihat ya, kalau kita sendirian di rumah terus ya, kayaknya kita ngerasa dunia itu ya kita ini ya. Kayaknya batin kita, apa yang ada dalam pikiran itulah dunia. Kayak waktu kita keluar gitu ya, oh banyak orang ya, ribuan orang. Kita ngerasa, oh ternyata dunia ini luas juga ya. Tapi kalau kita ngelihat misalnya dari pesawat, beda lagi rasanya. Misalnya kalian pernah nggak lihat dari pesawat ya, lihat ke bawah. Rumah aja kecil, ya. Orang nggak kelihatan aja, kelihatan mobil lewat-lewat gitu. Jadi apa kesan yang timbul? Nggak signifikan banget ya. Saya kira dunia itu dulu waktu di rumah ya, dunia itu ya saya. Tapi waktu dilihat dari atas, kayak debu gitu. Nggak signifikan, ya. Nggak ada artinya batin saya ini. Atau ego saya ini gitu ya, yang saya sangat junjung tinggi selama ini. Terus misalnya kayak kita lihat air ya, lihat laut, lihat sungai, bukan lihat pemandangan ya. Buddha suruh kita ngelihat sungai, ngelihat laut, ngelihat samudra itu ngerenungin bahwa air mata kita itu ya selama samsara ini udah melebihi ini. Ya, bukan lihat pemandangan ya. Ya ke Danau Toba ya bukan, bagus pemandangan, bukan. Tapi kita lihat airnya, ngeri ya. Begitu dalam. Tapi ya kalau kita lihat dari jauh juga rasanya berbeda, kesannya berbeda. Tapi waktu kita udah naik perahu misalnya, udah deket banget sama air itu ya, kita, ya ampun, volumenya itu ya, tebel berapa dalam ya, sampai gelap gitu ya. Ya begitu luas air, begitu banyak volume air. Air mata ini seharian kita nangis, berapa banyak sih, seember ada? Mana ada, samsara ini gitu. Begitu dalam sudah, begitu banyak air sudah. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya perspektif kita berubah ya. Waktu kita lihat dari jauh, waktu kita cuma bayangin aja ya. Pemahaman nggak dapat ya. Tapi waktu kita udah dari dekat juga lihat, dari jauh juga lihat, dari kanan, kiri, atas, bawah, semakin dalam ya pemahaman itu tuh. Nah itu sebabnya kadang kita itu nggak cukup pakai satu metode aja untuk melihat itu. Udah ajarin banyak metode, fungsinya apa sih? Ya kalau satu metode aja berhasil ya nggak apa-apa, bagus banget ya. Artinya kebijaksanaannya tajam gitu. Ya, tapi kalau belum gimana? Ya lihat loh dari banyak metode gitu. Makanya kadang Buddha ngajarin nama rupa ya. Pengelompokannya cuma batin, materi. Tapi Buddha juga kadang pecah jadi 5 ya. Batin jadi 4, materi jadi 1. Kadang Buddha pecah lagi 6, 12, 18, 22, 20. Nah itu semua buat apa? Gitu. Nah, semuanya buat kita, nggak ada buat Buddha ya. Buat kita. Latihlah ya, jangan puas-puasnya berlatih. Kalau memang belum selesai perjalanan spiritualnya ya. Nah itu juga, kalau orang berpandangan bahwa nggak usah meditasi bisa mencapai. Nah, dilema dah baca. Nah tapi ada juga yang, ada kata itu later edition ya, edisi belakangan katanya, bukan ajaran Buddha. Nah kalau kita nggak ada pegangan gitu ya, juga nggak ada batasan. Nah interpretasi terhadap ajaran Buddha itu bisa berbagai cara. Ya. Nah nanti kita semakin kita ketemu gitu ya, nih orang cuma ngerenungin gini ya, oh berarti pikiran itu banyak aku salah. Supaya nggak aku salah, oke masuk jana 4. Gimana masuk jana 4 coba? Kalau cuma kita lihat Pali aja, gimana? Cuma merenung ini bisa masuk jana 4? Bisa mencapai arahat? Ya. Oke, ini cuma Buddha jelasin lagi-lagi ke orang yang sudah tahu caranya. Ya, orang-orang yang sudah banyak berlatih di negara Kuru. Ya, jadi nggak sama, kita nggak bisa ambil ini jadi latihan kita. Gitu ya. Nah, oke. Itu juga sebabnya kenapa Bante mau ngajarin Sutta Anicca supaya Sutta ini. Ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya. Kalau kita lanjutin nggak bisa tidur, nanti terlalu semangat ya, berapi-api ya. Jadi ada yang mau tanya? Boleh tanya. Kalau nggak perihal Sutta ini boleh tanya soal meditasi boleh.
Sama aja sih kok. Ya. Maksudnya dalam pengertian satu kan atas, satu kebodohan, keseluruhannya atau gimana berarti? Sebetulnya katanya aja. Kadang ya kita bilang, ada yang bilang ini apa ya? Oke, ada yang bilang ini mawar. Terus ada yang bilang ini rose. Gitu ya. Nah, agak keren dikit namanya rose. Nah, sesuatu yang sama tapi kadang Buddha pakai bahasa yang berbeda. Itu aja. Awija artinya tidak tahu. Moha itu artinya mereka sering terjemahin delusi ya, kebodohan batin gitu. Tapi kalau awija ini akarnya apa? Ya moha ujung-ujungnya. Ya, tapi waktu Buddha mengajarkan akar, Buddha nggak bilang awija, Buddha bilangnya moha, pakai kata itu aja. Ini cuma istilah aja kok, ya, tapi mengacu kepada hal yang sama. Iya. Bante. Jadi setelah tahu semua ini tidak memuaskan, duka tanpa inti. Jadi kita kan belum menembus Bante. Jadi pesan Bante keseharian kita yang sekarang di duniawi begini, yang persaingan tinggi, kadang masih harus bertanggung jawab menghidupkan keluarga, terus tidak selesai-selesainya bersaing. Ya, jadi di sini, jadi 10 hari di sini, keluar dari sini dunianya beda lagi Bante. Ngomongnya udah nggak sama sekali, nggak ada yang nyambung dengan topik di sini gitu. Jadi ini sebenarnya saya pengen tanyanya private, tapi kesempatan ini sebenarnya sebelum berangkat memang sudah punya pandangan seperti ini Bante. Jadi gimana cara menyeimbangkan bahwa sebenarnya udah tahu bahwa ini semua tidak puas, duka tanpa inti, terus kok masih mau berdrama di duniawi yang sebenarnya kalau tidak hidup di duniawi itu ya dibilang, nah itulah gara-gara kamu belajar dhamma, kamu jadi nggak motivasi, jadi pikir sendiri kayak orang gila, orang kerja kamu nggak mau kerja gitu. Jadi sampai sekarang Bante, ini agak serius saya renungkan. Ya walaupun saya juga sudah berkeluarga, udah punya istri, tapi saya nggak mau punya anak. Karena rem, udah tahu ini, rem aja diketawain, bilang ini kenapa nih kamu nggak mau punya anak, punya keluarga, harus udah istri harus punya anak, kalau nggak berbakti, bla bla bla. Dan banyak seperti itu. Jadi sampai bertambahnya umur, sampai belajar dhamma sampai sekarang ya benar-benar nggak dapat Bante jawaban yang jadi mohon sarannya dan masukannya Bante. Wah, saran Bante ini mempertaruhkan. Nanti pasti bisa dimarahin orang ya. Bante bilang, kalau memang sudah waktunya ya, siapa juga nggak bisa menghalangi. Jadi kayak bodhisatta ya, jadi raja, ya. Terus muda ya usia berapa? 29 jadi pertapa ya. Terus waktu itu juga istrinya baru aja melahirkan loh, anak tuh baru keluar, belum di apa-apain ya. Jadi negara ditinggalkan, anak istri ditinggalkan, semua ditinggalkan. Celaan itu mah ada aja. Tapi kalau misalnya bodhisatta enggak begitu, apa kita di sini? Belum tentu kita masih manusia. Kalau bodhisatta enggak mencapai Buddha ya. Belum tentu kita bisa setiap hari melakukan kebajikan. Kita bahkan enggak tahu ya bahwa dunia ini tuh ada alam manusia, ada alam hewan. Kalau kita berbuat jahat itu kita bisa terlahir di alam yang menderita gitu. Kita enggak tahu. Maklum enggak tahu. Nah, kita bahkan nggak tahu apa itu yang bajik dan tidak bajik. Boro-boro meditasi, boro-boro mencapai kesucian. Ya. Terus kadang kita terperangkap gitu dalam persepsi kita bahwa hidup itu satu kali. Kalau kita berpikir hidup itu satu kali,
semuanya kayaknya penting. Tapi waktu kita berpikir bahwa, oh toh hidup gak sekali. Berarti yang saya lihat, yang saya ketemu setiap hari ini ya, datang pergi aja. Ya Buddha bilang bahwa gimana ya, siapa sih yang gak pernah jadi mama kita ya. Terus juga di mana yang belum pernah kita jadi kuburan kita ya, di seluruh bumi ini. Nah jadi dimanapun kita udah pernah pergi berarti ya. Eropa kita pernah pergi ya. Sampai penghujung dunia juga kita pernah pergi ya. Tulang kita juga begitu banyak katanya ya. Nah jadi kalau gitu ya, waktu kita pergi itu apa kita sekeluarga pergi? Enggak mungkin dong. Jadi kita ini sama keluarga itu cuma datang pergi aja ya, teman, guru ya. Datang pergi aja, ketemu, nanti pergi, ketemu, pergi. Nah kalau kita ngerenungin gitu ya, penting, jadi penting lagi nggak kayak kita hidup atau pertemanan, persahabatan, hubungan keluarga. Maksudnya bukan hubungan keluarga tuh nggak penting gitu ya. Juga bukan encourage kalian untuk meninggalkan anak istri, bukan ya. Tapi artinya ya bagi mereka yang sudah benar-benar nggak bisa tahan gitu. Ya akhirnya siapapun juga nggak bisa menghalangi. Nah tapi misalnya sekarang sudah ada komitmen, ya, setidaknya sama istri. Ya. Sudah ada istri, oke. Kecuali kamu belum apa-apain itu anak orang. Ya. Nah tapi kalau kamu udah apa-apain ya tanggung jawab loh, ya enggak. Terus coba bisa nggak diajak nego? Ya. Artinya kamu mau nggak jadi sele? Gitu. Atau kalaupun nggak mau jadi sele kan, oke kita gini aja dah. Kalau celaan orang ya nggak akan ada selesainya ya. Bahkan udah jadi Buddha pun juga ya, dicela orang loh. Ya. Udah murni dan gak pernah nyakitin orang lain ya. Terus juga dengan begitu banyak tumpukan kebajikan yang dibawa dari kehidupan masa lampau yang masih aja dicela orang. Ya apalagi kita. Ya. Yang bukan raja, yang tidak tampan, yang loyo, ya, yang gak kuat fisik staminanya. Gak kayak Buddha kan. Yang gak sakti kayak Buddha ya, yang juga belum suci. Jadi kebajikan kita itu biasa-biasa aja toh. Nah, jadi apalagi kita itu dihina orang ya, dicela orang. Nah jadi kalau kita mau dengerin celaan orang, itu gak akan pernah selesai. Buddha aja masih dicela orang, gak selesai juga. Nah jadi coba diajak nego ya misalnya. Oke, kalau kita dengerin celaan orang gak akan selesai nih. Ya gimana kalau antara kita aja nih, antara kau dan aku gitu ya. Nah, kita berlatih aja gimana. Ini untuk kebahagiaan jangka panjang. Ya. Bukan hanya kebahagiaan kehidupan sekarang, ini ke depannya juga. Ya. Nah kalau mau ya bagus loh. Nah itu bagi mereka yang udah benar-benar melepas gitu. Nah tapi masing-masing orang itu ada jalannya. Ya. Apakah semua orang harus jadi pertapa? Apakah orang harus semua jadi Buddha? Apa semua orang harus mencapai tingkat kesucian? Nah, ada yang mau jadi Buddha, ada yang mau jadi Paceka Buddha, ya, artinya orang yang suci tapi nggak mengajar gitu. Ya. Terus ada yang mau jadi murid Buddha, murid utama, ada yang mau murid biasa. Ya. Nah, ada yang mau kayak Wisaka gitu ya, murid Buddha tapi umat awam, anak 20, ya. Masing-masing anak 20 lagi cucunya jadi ya berapa tuh? 400 ya, cucu ya 400. Dia tapi bisa merealisasi. Satu hari juga Buddha udah bilang ya, dia akan mencapai arahat juga, tapi dia paling menikmati samsara katanya ya.
Nah, masing-masing tuh mau bebas, tapi ya ada caranya masing-masing ya. Tergantung apa? Ya tergantung pemahaman dhammanya, tergantung kemelekatannya, tergantung juga desakannya ya. Mau cepat atau mau santai-santai gitu. Nah jadi salah nggak kalau saya santai-santai? Ya siapa yang berani mencela kamu? Ya, kalau kamu udah sotapan. Kalaupun juga belum sotapana ya, saya nggak mungkin kehidupan ini saya masih mau support keluarga, ya. Masih mau support orang tua, anak istri, tapi mau sembari berlatih salah nggak saya? Enggak salah juga sebetulnya. Semua itu bergantung pada apa? Pemahaman dhamma, terus desakan spiritualnya dan kemelekatannya. Nah, kadang orang tanya ke Bante, jadi saya harusnya gimana? Saya harus belajar, saya harus meditasi, saya harus jadi seli atau saya harus jadi biku gitu. Bukannya nggak mau ngambil tanggung jawab ya, artinya Bante bilang ya belajar dhamma, banyak-banyak belajar dhamma. Gitu. Nanti kamu sendiri yang menentukan, bukan urusan Bante. Maksudnya Bante nggak mau ngambil tanggung jawab. Ya, nanti salah ngomong pula ya, dimarahin orang. Bukan itu sebetulnya, tapi memang secara esensi itu kita juga nggak bisa ya. Buddha juga coba lihat ya. Buddha waktu nolong orang gimana? Orang udah 7 hari. Buddha lihat 7 hari dia nih mau mati. Buddha paksa, kamu jadi samanera, kamu jadi biku. Ya, karena 7 hari lagi kamu mati. Buddha paksa? Enggak. Terus Buddha lihat, nah orang ini cuma mau ngambil sila, ya udah Buddha kasih sila aja. Terus Buddha lihat orang ini nggak bisa ditolong, ya Buddha nggak tolong. Ya. Jadi karena Buddha tega ya, bukan Buddha nggak tega. Tapi Buddha lihat, Buddha tahu apa yang bisa, apa yang nggak bisa, apa yang mungkin dan nggak mungkin. Kalau mungkinnya cuma segini ya Buddha tolong segitu aja. Nah jadi bersesuaian sama ajaran Buddha ya, prinsip yang Buddha, terus kualitas Buddha, bagaimana Buddha pendekatannya mengajar ke murid-muridnya, itu yang selalu Bante jadi cerminan itu ya, jadi figur. Oke, nggak maksa sifatnya, ya apa yang mereka bisa gitu. Oke, kalau sekarang bisanya sembari sebagai umat awam mau meditasi, ya nggak apa-apa. Tapi sembari meditasi, misalnya dia, makin terdesak gitu, dia makin muak dengan kehidupan. Oke, ya. Lalu berikutnya mau gimana? Nah, tetap Anda lah yang memutuskan, bukan Bante yang memutuskan. Hidup-hidup Anda. Nah, ujung-ujungnya ya udah banyaklah berlatih, banyak membaca, ya. Nah, tergantung pemahaman kalian itu kalau semakin dalam ya nanti kalian bisa ada aspirasi-aspirasi baru. Kadang dulu mungkin aspirasinya mau jadi Buddha atau Bodhisatta, tapi semakin dalam malah nggak mau jadi arhat aja misalnya. Atau yang dulunya aspirasi habis ini mau jadi dewa gitu ya, nggak mau Nah, nanti kedepannya mau jadi manusia lagi jadi biku aja gitu misalnya. Jadi pemahaman orang berbeda, kecuali Anda sudah mendapat ramalan pasti. Ya. Nah, jadi itu semua anicca. Natural saja. Nah, nanti kalau memang desakannya begitu kuat gitu ya, nah waktu itu kalian putusin mau ngapain. Mau total berlatih, nah kalau mau total berlatih juga pilihannya kan sebagai umat juga bisa total berlatih. Sebagai pertapa juga bisa total berlatih. Tinggal kalian ngaturnya aja. Ya masing-masing ada konsekuensinya. Masing-masing ada plus minusnya. Nah ada yogi meditator juga udah latih, jhana udah bisa, vipassana udah bisa. Ya, tapi nggak terbersit tuh mau tabis. Ya, karena dia ngerasa bahwa kehidupan sebagai yogi kayaknya lebih fleksibel. Nah gitu. Kalau udah jadi samana kan kayak nanti harus ada guru, ya. Harus maksudnya baru kita jadi baru samana gitu ya. Baru jadi samana kan harus bergantung sama guru nih, nggak boleh
tinggal sendiri di hutan itu mana boleh ya. Nanti kalau udah terampil baru boleh tinggal sendiri gitu. Nah jadi ada ikatan begitu ya. Nah jadi yogi ini dia nggak mau ada komitmen gitu ya, sekarang dia santai-santai aja, dia juga bisa samatha bhavana, vipassana bhavana sebagai yogi ya dia mungkin nggak ngerasa bahwa itu harus gitu, itu wajib. Ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting toh dia masih berlatih, lanjut berlatih ya nggak? Nah jadi itu jawaban Bande. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya. 8.30 kita tutup. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa untuk menutupi ceramah malam hari ini. Atas segala kebajikan yang telah kita lakukan dari menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, meditasi, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka ikut berbahagia. Dan marilah juga kita melimpahkan kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi ajaran Buddha selama ini, kepada dewa yang melindungi kita selama ini, kepada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat. Semoga semua makhluk ikut berbahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Sadhu, sadhu. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya idang me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asawa khaya waham hotu idam me punyam nibbana sa pacayo hotu mama punya bhagam sabba satanam bhajemi te sabbe me samam punya bhagam labhantu sadhu 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 Sukhi hotu nibbana sa pacayo hotu.